warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku Gita Yulestari Rakim, mahasiswa semester 2 Prodi Informatika. Selamat datang di video kali ini, di mana kita akan berpetualangan bersama untuk mengenal lebih dalam tentang arsitektur komputer kita yang sudah biasa menggunakan komputer setiap hari. Tetapi, pernahkah kalian penasaran tentang bagaimana komputer itu bekerja di dalamnya? Apa saja bagian-bagian yang membuat semua ini bisa berjalan dengan lancar? Nah, jawabannya ada pada yang kita sebut dengan arsitektur komputer. Sederhananya, arsitektur komputer adalah desain dan struktur dari sistem komputer yang mengatur bagaimana setiap komponen saling bekerja sama untuk memproses data dan menjalankan berbagai aplikasi. Mari kita lihat bersama-sama bagaimana semua ini terhubung. Kita mulai dengan unit pemrosesan pusat atau biasa disebut CPU. Bisa dibilang CPU ini adalah otak dari komputer kita. Maka CPU ini adalah bagian yang bertanggung jawab untuk berpikir, mengendalikan semuanya, dan mengerjakan tugas-tugas. Tapi, tahukah kalian, di dalam CPU ada beberapa bagian kecil yang sangat penting, seperti ALU yang menangani semua perhitungan dan logika. Bayangkan saja saat kalian sedang mengetik atau bermain game, CPU sedang melakukan berbagai tugas rumit untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik. Sekarang, mari kita bahas tentang memori. Kita sering mendengar istilah RAM atau ROM, tapi sebenarnya apa sih bedanya? Memori adalah tempat kita menyimpan data, dan di dalam komputer ada dua jenis utama. RAM yang menyimpan data sementara selama komputer bekerja, dan ROM yang menyimpan data yang tidak tetap, tidak bisa diubah seperti firmware, dan tidak ketinggalan. Ada juga cache yang bertugas menyimpan data yang sering digunakan, supaya prosesnya lebih cepat. Jadi bayangkan, jika tanpa memori, komputer kita bisa sangat lambat kan? Kita juga tidak bisa melupakan yang namanya sistem input dan output. Ini adalah jalur komunikasi antara komputer dengan dunia luar, seperti perangkat keyboard, mouse, dan monitor. Semua input dari kita akan diproses dan hasilnya ditampilkan ke layar atau dikeluarkan lewat speaker. Keren kan? Nah, bagian yang tak kalah penting adalah bus. Mungkin ini terdengar agak teknis, tetapi bayangkan, bus sebagai jalan raya tempat data mengalir dari tempat ke tempat lain di dalam komputer. Ada 3 jenis bus: bus data yang membawa, bus alamat yang mengarahkan data ke tempat yang tepat, dan bus kontrol yang memberi sinyal agar semuanya terkoordinasi dengan baik. Oh, dan tidak lupa perangkat penyimpanan. Misalnya kita punya HDD dan SSD yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen. Kalau komputer itu tumbuh, maka perangkat penyimpanan adalah tempat untuk menyimpan semua kenangan dan data yang kita butuhkan. Terakhir, untuk membuat semua komponen ini berjalan dengan lancar, kita punya yang namanya sistem operasi. Sistem operasi bertindak sebagai jembatan antara perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi, tanpa sistem operasi, kita tak akan bisa menggunakan aplikasi, menjalankan program, atau bahkan menghidupkan komputer. Jadi, bagaimana? Sudah mulai tertarik dengan bagaimana semua komponen ini saling bekerja? Arsitektur komputer adalah dasar dari segala hal yang kita lakukan di dunia digital. Dengan memahaminya, kita bisa lebih menghargai teknologi yang kita gunakan setiap hari. Bahkan, jika kalian tertarik, pengetahuan ini membuka peluang untuk kalian lebih mendalami dunia desain, sistem komputer, atau bahkan menjadi seorang insinyur perangkat keras. Dan semoga setelah menonton video ini, kalian lebih tertarik untuk mengenal dan mempelajari lebih dalam tentang arsitektur komputer. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa untuk terus eksplorasi dunia teknologi. Karena siapa tahu mungkin kalian bisa menjadi yang berikutnya yang menciptakan inovasi teknologi besar. Terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.